Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus Cuk. BTC-nya weekend ini luar biasa, mumbul naik sampai dengan hampir 42.000 tadi subuh ke pagi ya. Dan teman-teman bisa simak analisa teknikal yang ada di konten saya di atas ini tanggal 25 Januari, yang kemudian dilanjutkan di atas lagi 28 Januari. Dan di situ kurang lebih garis besarnya sudah saya jabarkan BTC ya. Poin ke poinnya yang di konten ini akan saya tambahkan kelanjutannya gimana setelah gambaran di terakhir tanggal 28 Januari itu ternyata terjadi ya, sampai kepada pemberhentian pertama. Selengkapnya akan saya bahas di sini, cuman untuk konten yang sebelumnya tinggal teman-teman baca aja ya, intinya saya nggak akan mengulangi di konten ini. Oke, penyebab utamanya mungkin ya setelah BTC-nya naik itu awalnya adalah ini kontrak, jadi Bitcoin option ya, optionnya itu kontraknya berakhir pada kemarin jam 8 UTC, jam 8 pagi UTC, itu berarti di kisaran jam 3 WIB, jam 3 WIB ya Indonesia. Itu skenarionya adalah kurang lebih seperti berita ini ya gambarannya. Jadi ternyata kalau kita cek di candlesticknya jam 3 BTC, jam 3 WIB itu memang ditutup sedikit di bawah 38.000, di kisaran 37.800-an, 900-an sekitaran itu ya. Dan setelah lewat itu mungkin banyak dari trader langsung ambil short karena alasan ini kurang lebih ya. Jadi ada skenarionya kalau misalnya ditutup di 35.000 sampai dengan 37.000, skenarionya seperti ini. Ada intinya bear kehilangan 120 juta, terus 37.000, 38.000 seperti yang tergambar 60 juta, dan kalau mau kurang lebih net sama, nggak untung nggak rugi, jadi itu di 38.000 dan 39.000. Ternyata setelah tutupnya di bawah 38.000, berarti yang di isiran tengah ini banyak yang prediksi turun trader-trader, terus otomatis ambil short. Dan akhirnya yang terjadi adalah setelah jam 3 WIB itu adalah yang ini, Bitcoin-nya dihantam ke atas dan ada likuidasi lebih dari 50 juta dolar. Luar biasa banget, diangkat ke 40.000 dan dinaikkan lagi sampai dengan hampir di 42.000. Dan saat ini BTC berada di kisaran 41.500-600-an. Itu yang dahsyat, nggak ada yang bisa ngalahin bandar. Kita akan langsung aja lanjutin konten dari tanggal 28 Januari ya, setelah terjadi sesuai dengan penjelasan di sana. Arahnya berikutnya kemana? Jadi ini lanjutannya adalah sekarang posisinya BTC persis ada di area resisten. Memang areanya cukup lebar sampai dengan sekitaran 42 ribuan ya, sekitaran 42 ribuan itu untuk area resisten BTC kurang lebih. Dan pada waktu itu saya memprediksi setidaknya sampai dengan akhir Februari atau awal Maret itu posisinya adalah menggunakan Fibonacci ya. Pakai Fibonacci memang areanya ada di kisaran resist ini untuk yang pertama ya. Teman-teman bisa cek aja di kontennya. Itu berada di area sekitar 41.500. Itu sudah tergenapi, sudah sampai ke situ. Dan yang berikutnya itu ada di area di kisaran ya sekitaran 46.800 sampai dengan 47 ya, kisaran itu 47 ribuan, 46.500 sampai dengan 47.000. Itu adalah target pemberhentian kedua di sini, sekitaran 47.000 tadi. Dan ini yang sudah tergenapi ini apakah akan langsung naik ke atas? Kita akan lihat di sini. Kalau yang sehat seharusnya sebaiknya ada penurunan sedikit. Jadi berkaca pada
Kita ngomong lagi sejarah mungkin bisa terulang. Kita lihat aja di sini ya, kisaran ini keterangannya, lihat konten yang sebelumnya ya, tanggal 28. Apakah akan terulang di sini? Singkatnya adalah saya nyalakan dulu Ichimoku-nya, karena waktu itu saya juga analisa menggunakan Ichimoku dan berhasil. Dan kalau kita lihat time frame, ini time frame bulanan, kita lihat di mingguannya. Di mingguannya posisinya adalah kalau kita ngelihat yang sebelumnya ini, kalau teman-teman bisa lihat ini, setelah mentul kena ke atas gini, dia ada penurunan dulu, baru kembali naik ke atas ke target berikutnya. Dan kalau andaikan terulang kembali istilahnya, kalau memang pengen mengulang untuk naik lebih tinggi, otomatis selalu harga itu butuh koreksi dulu untuk naik lebih tinggi. Dan kita akan lihat di sini koreksinya kira-kira akan sejauh mana. Kita perlu masuk di time frame daily dari BTC. Ini saya hapus dulu biar lebih jelas, karena ini terlalu banyak garis, nanti nggak bisa kelihatan. Ini juga area resistnya, coba saya hapus dulu. Ini di time frame daily kita akan melihat posisinya di mana penurunannya menggunakan Ichimoku. Di sini di daily sudah terjadi golden cross, bisa lihat di sini biru di atas merah sedikit. Tenkan Kijun ya udah golden cross, itu tandanya bull. Akhirnya untuk sekian lama kembali bull untuk golden cross di ini Tenkan Kijunnya. Terus Chikou Span-nya yang garis hijau ini berada di, sudah mulai naik menyentuh dari candlestick, yang artinya adalah mulai peralihan dari bearish ke sideways. Itu dari Chikou Span-nya. Kumo masih di atas harga, artinya masih bear, warnanya merah itu juga bear. Itu jadi di daily untuk Ichimoku mulai ada satu indikasi bull dari sini. Terus kalau misalnya tadi sudah sesuai target sekitaran 41500, turun dulunya kemana? Kurang lebih menurut saya ada di sini, di garis pertemuan golden cross ini. Ya, di area sekitaran 39.000. Analisa saya, prediksi salah dan prediksi itu tentu saja belum tentu benar, bisa salah. Intinya kalau pengen naik ke target garis berikutnya di 47.000 sebelum Maret, kalau bisa ya sebelum Maret, paling sehat ada penurunan dulu sampai dengan 39.000. Sekali lagi menurut saya 39.000, baru melanjutkan ke 47.000 kalau kuat, kalau benar. Dan setelah sekian lama juga akhirnya BTC-nya tembus garis trendline lama. Ini kasusnya sama dengan kalau teman-teman lihat di konten sebelumnya Tesos, itu juga udah lama banget nembus trendline. Ini juga sama terjadi di BTC. Ini mengenai garis trendline ini, cara bikinnya ada di konten atas juga, cukup ampuh juga, ini satu garis bisa menjelaskan semuanya. Dan kalau kita melihat dari garis trendline ini, maka targetnya ada di sini di kisaran 43.700, terus ada lagi di sini di kisaran 52.150 dan ke atas lagi. Tentu saja di puncaknya di area sekitaran 69.000. Kita nggak usah muluk-muluk dulu, nggak usah yang terlalu jauh ya ke sini dan ke sini. Kita lihat dulu yang di sini aja, 43.700. Jadi kalau skenario menurut saya ya, target berikutnya ada di sekitaran 46.500 sampai dengan 47.000. Akan langsung ke sana apa enggak? Menurut saya sekali lagi butuh koreksi. Jadi di kisaran 41.500 ini masih ada jarak untuk naik ya, di kisaran 42.000 sampai dengan 42.500. Di kisaran itu mungkin turun dulu di area garis ini. Garis merah saya garis aja biar jelas, di kisaran di kisaran sekitar 39.000 ini. 39.000, jadi turun dulu ke bawah terus naik menembus poin-poin ini 43.700 dan sampai di target tadi kisaran 46.500 sampai dengan 47.000. Itu skenario yang menurut saya prediksi saya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Dan
Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau tadi dari Ichimoku, sekarang kalau kita lihat dari CCI 50 yang di bawahnya bagaimana? Ya, kalau kita biar untuk melengkapi analisanya, kita lihat dari bulanan. Secara singkat bulanan, teman-teman bisa lihat CCI 50 ini andalan saya juga, sangat powerful ya. Meskipun hanya sebuah indikator, di tweak sedikit periodnya diganti. Teman-teman bisa dilihat di sini, ini sudah sampai di garis supportnya. Makanya terjadi pantulan, dan prediksi saya tanggal 28 Januari kebetulan tepat, kebetulan ya menurut CCI, pembacaan CCI. Dan akhirnya mantul beneran, ya kita tunggu aja. Sekarang masuk ke weekly. CCI 50-nya gimana? Di weekly pun sama, teman-teman juga bisa lihat di sini, ini jelas. Ya, ini juga mantul di garis minus 100-nya. Jadi intinya sinkron antara yang bulanan dan mingguan, mantul persis dan terjadi kenaikan. Nah, tapi kenaikannya sedikit terhalang di sini, teman-teman bisa lihat dengan jelas di sini. Kalau pakai Ichimoku, ini ada halangan ya. Ini dia. Kalau di span ininya, di Kumo, di span A-nya ini ada di area 42.570 ya, 42.500 seperti yang saya jabarkan, plus ini ada garis apa, dead cross dari Tenkan Kijun, ini garis birunya di 42.520. Nah, jadi sepadan, ini resisten yang kuat di 42.500-an, baik dari Kumo, garis di Kumo maupun Tenkan Kijun yang dead cross, itu semuanya mengarah ke 42.500. Intinya seperti itu. Maka skenario ini sekali lagi mungkin ya dari pembacaan ini bisa terjadi. Sekali lagi, kalau misalnya mau naik, ini kasarannya di kisaran 41.500 sementara, tertingginya hampir ke 42.000. Kalau misal mau naik, kuat naik lagi, batasnya di 42.500, turun dulu sampai dengan kisaran 39.000, dan kalau kuat di situ, supportnya akan kembali naik ke atas di area daily-nya, time frame daily, di area 43.700 seperti garis tadi, dan selanjutnya ada di 47.000. Itu untuk prediksi saya BTC setidaknya selama Februari ini. Saya nggak tahu benar apa salah. Mudah-mudahan, bagi saya pribadi, mudah-mudahan naik terus saja. Naik terus saja, semua happy. Spot market juga happy. Intinya seperti itu aja. Tapi market tentu aja nggak bisa seperti itu. Dan nggak mungkin ada kenaikan yang terus-menerus. Butuh suatu penurunan. Apalagi besok tanggal 8 ada tim Satgas dari Joe Biden. Kita akan tunggu aja. Itu akan membahas apa? Apakah positif untuk market kripto dan BTC? Atau bahkan pengetatan sehingga merugikan BTC, kita nggak akan tahu. Kita lihat aja tanggal 8. Jadi bagi teman-teman yang trading, hati-hati aja tanggal 8 ya. Kita wait and see, melihat pergerakannya seperti apa. Segitu dulu, happy weekend, salam cuanco.